Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Habibi dengan NIM 141122030 dari kelas PAI 3B. Di sini saya akan menerangkan tentang iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar. Yang pertama, qada. Dari segi bahasa, qada artinya memutuskan. Qada ialah pengetahuan Allah terhadap kejadian yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, atau keputusan Allah. Yang kedua, qadar. Qadar dari segi bahasa berarti ketentuan. Qadar ialah ketentuan yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan atau kehendak Allah, kapasitas dari keputusan Allah. Seperti contoh ini, santri akan menikah, maka akan mempunyai anak dan akan menjadi ulama. Semua itulah qada atau keputusan Allah. Sedangkan jika santri tersebut sudah menikah, maka itulah qadar atau ketentuan Allah. Takdir. Takdir itu dibagi dua. Yang pertama takdir mu'allaq, yang kedua takdir mubram. Yang pertama takdir mu'allaq merupakan suatu kejadian ataupun ketetapan yang berhubungan terhadap ikhtiar atau usaha dan masih bisa diubah dengan usaha dan doa. Seperti contoh, ketika seseorang ingin menjadi orang yang pintar, maka dengan berikhtiar atau usaha, dengan belajar, dengan yang rajin, maka akan menjadi seseorang yang pintar. Dan yang kedua yaitu takdir mubram. Takdir mubram merupakan takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau diubah melalui usaha manusia, atau takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. Contohnya yaitu mati. Dalil qada dan qadar. Yang pertama, dalil qada yang memiliki arti keputusan terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-65. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu, Nabi Muhammad, dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya. Sangat jelas diartikan sebagai keputusan. Dari arti tersebut dapat diambil pengertian bahwa setiap apa yang kita dapati atau manusia dan makhluk Allah dapat selama ini, tentu semuanya ialah berdasarkan keputusan dari Tuhan semesta alam. Yang kedua yaitu dalil qadar yang memiliki arti mengatur atau menentukan sesuatu menurut batas-batasnya atau kadar-kadarnya, terdapat pada Al-Quran surat Fussilat ayat ke-10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Yang artinya, dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya
kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Dari arti tersebut dapat diambil pengertian bahwa Allah telah menciptakan seluruh hal yang telah Dia ciptakan dengan kadar dan metamorfosisnya masing-masing sehingga mereka semua dapat hidup di alam semesta ini tidak lain dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Perilaku manusia yang mencerminkan kodok dan qadar. Yang pertama yaitu mengimani qada dan qadar dengan sebenar-benarnya akan menjadikan pribadi manusia menjadi lebih giat dan teratur dalam bekerja dengan sekuat tenaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu menyadari bahwa dirinya adalah insan yang zalim dan lemah serta meyakini atas apa yang Tuhan kehendaki dan kuasanya agar apa yang dilakukannya lebih yakin dan kokoh. Yang ketiga yaitu menerima masukan, saran, dan kritik dari luar diri dan menghindari sikap keras kepala dan memperbaikinya dengan sikap tawadu atau rendah hati dan meyakini bahwa semua ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, perilaku manusia yang mencerminkan qada dan qadar yaitu dalam melangkahkan kaki di setiap harinya haruslah tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari rasa pesimistis dalam kehidupannya. Lanjut, dengan menjadikan cita-cita yang menjadi dasar kuat untuk mendapatkan kemuliaan di waktu yang akan datang menjadikan iman lebih kokoh dan menengadahkan tangan di dada dengan ucapan syukur setiap saat, bahkan saat mendapatkan peristiwa-peristiwa yang terjadi walaupun itu ujian dari Allah, karena dengan bersyukur itulah maka hidup akan terasa lebih mudah dan ringan dalam menjalaninya. Implikasi dalam pendidikan agama Islam. Implikasi yang didapat ketika melaksanakan dan meyakini terhadap keputusan dan ketentuan Allah akan menjadikan manusia lebih bisa menahan dari hawa nafsu, karena dengan mengimani keduanya menjadikan manusia lebih bisa untuk dapat menjaga dan menahan dari suatu hal buruk yang akan terjadi padanya dengan dampak yang begitu jelas dengan dapat kita pikirkan dengan seksama, maka kita akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu langkah yang akan kita kerjakan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari sebuah hal keburukan kelakuan yang tentu tidak ingin kita lakukan. Qada dan qadar menurut aliran-aliran teologi Islam. Menurut aliran Jabariyah, adanya pemahaman bahwa segala perbuatan dan nasib yang menimpa manusia, nasib baik maupun sial, adalah suatu hal yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah, sehingga manusia lebih bisa menerima akan nasib yang ia dapatkan dan menghindarkan manusia dari sikap terlalu bahagia akan nasib baik yang diperoleh maupun juga menghindarkannya dari sikap terlalu meratapi akan nasib sial yang menimpanya. Adanya pemahaman bahwa segala perbuatan manusia bukanlah perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan Tuhan atas dirinya. Selanjutnya ada menurut
paham Qadariyah. Manusia menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan suatu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Aliran ini mengajarkan manusia akan merasa berkuasa atas dirinya sendiri dan cenderung akan berbuat semaunya dengan mengabaikan eksistensi dan kuasa Tuhan. Saat memperoleh nasib baik, mereka cenderung jumawa bahwa hal itu adalah murni atas usaha dan keringatnya. Padahal ada Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan memiliki peran tertentu atas setiap makhluknya. Selanjutnya yaitu menurut paham Asy'ariyah. Adanya pemahaman bahwa Tuhan memang telah menetapkan dan menentukan takdir manusia, akan tetapi manusia mempunyai peranan di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Inilah yang dimaksud dengan kasab. Menurut paham kasab, manusia tidaklah majbur atau dipaksa oleh Tuhan, tidak seperti wayang yang dimainkan oleh dalang, dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan, tetapi manusia memperoleh sesuatu atas perbuatan yang dilakukannya. Hikmah mengimani qada dan qadar. Yang pertama yaitu jika sudah memahami pasrah dan berusaha akan qada dan qadar Allah, tentu memberikan macam-macam kesolehan amal dan akhlak yang baik. Yang kedua yaitu muslim dan mukmin yang sejati tentu mempasrahkan seluruh ketentuan yang diberikan kepada Allah, baik berupa ujian maupun kebahagiaan dikembalikan kepada Allah. Yang ketiga yaitu terdapat sebuah ketenangan hati dengan rasa mensyukuri semua apa yang Allah tentukan dan tetapkan oleh Allah kepada makhluk hidup di alam semesta ini. Selanjutnya yaitu hikmah mengamini kepada qada dan qadar adalah mengimani kepastian dan ketentuan Allah ini dapat menjadikan manusia terlindung dari akibat-akibat hal yang buruk yang dapat menjadikan manusia untuk dapat masuk ke jurang kesesatan dan kematian yang buruk atau su'ul khotimah yang terjadi dengan memperbanyak berdoa dan melakukan kegiatan yang baik dan dapat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya yaitu dapat membangkitkan ke dalam jiwa orang-orang yang beriman dengan keberanian dan mental hati yang kuat dan keyakinan yang pasti. Dan pastinya dengan terus berusaha untuk tetap sabar ketika ujian telah datang kepada kita. Kesimpulan, beriman kepada qada dan qadar menjadikan manusia lebih bisa untuk menjadikan diri mereka optimis kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang telah terjadi di alam semesta ini kepada diri mereka akan mempertebal iman kepada Allah. Takdir mu'allaq bisa dirubah dengan ikhtiar, dan takdir mubram mutlak tidak bisa diubah. Karakter manusia dengan memahami dan meyakini qada dan qadar Allah akan memunculkan perilaku yang baik dalam kesehariannya dan tentunya akan mendapatkan hikmah dari apa yang didapatkannya. Implikasi dari pemahaman yang komprehensif akan keyakinan yang benar terhadap qada dan qadar terhadap pendidikan agama Islam adalah tertanamnya amal soleh atau perilaku positif. Sekian apa yang saya terangkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.